Yang kami hormati Bapak Camat Balikpapan Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Baidawi. Yang kami hormati perwakilan dari DPRD Kota Balikpapan, Komisi 1 khususnya. Yang kami hormati Ibu Siti Rekana dari KPP Balikpapan Barat. Yang kami hormati Bapak Lurah Baru Ulu, Baru Tengah, dan Baru Ilir, serta Bapak Ibu tamu, para hadirin sekalian peserta komunikasi, edukasi, dan sosialisasi Kecamatan Balikpapan Barat. Dahulu kita membacakan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rusdiansyah. Kepada Bapak Rusdi dipersilakan. Jangan kau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Engkaulah yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa kami ini. Balikpapan Barat yang akan disampaikan oleh Kasih Kesos Kecamatan Balikpapan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati. Yang saya hormati juga teman-teman lurah atau yang mewakili dan Bapak Ibu peserta sumber yang lebih menjelaskan. Kemudian dari teman-teman Komisi 1 DPRD Balikpapan juga akan nanti menyampaikan gitu. Jadi silahkan di Kota Balikpapan yang hadir itu ada 3 orang, Pak Iwan, Pak Mahara, satunya itu Pak Amin. Pak Amin, nah mungkin ya ada pengenalan apa-apa gitu. Tapi yang jelas yang 2 ini dulu lah kita korek apa-apa begitu ya Bapak Ibu. Demikian terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mohon maaf bila mana terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin sekalian, mengawali kegiatan Komsos kita pada hari ini, kami persilakan untuk Ibu Sri Hana dari DPRD Kota Balikpapan. Pada Ibu Sri Hana kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat Bapak Ibu sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi. Yang kami hormati Pak Camat yang dalam hari ini pagi ini diwakili oleh Bapak Kasih Kesos, Pak Baidawi. Yang kami hormati saudara saya di Komisi 1 Bapak Iwan Wahyudi. Yang kami hormati Ibu Siti dari Perpajakan. Yang kami hormati Bapak atau Ibu Lurah yang ada di Balikpapan Barat. Yang kami hormati Bapak Ibu semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan. Saya belum tahu, alhamdulillah. Kalau kami Komisi 1 mitra kerja daripada kecamatan dan kelurahan. Apa sih Komisi 1 itu? Komisi 1 membidangi masalah 1 pertanahan, ya, perizinan, kemudian ya dia apalagi saya datang langsung disambut, berarti apa? Itu berkahnya banget. Juga kami dengan Pak Iwan di sana adalah Bapak Perda, ya Bu, yang membidangi memang pembuat. Sekarang yang Ibu yang sampaikan karena ada dari Ibu Siti nanti yang menyampaikan masalah pajak. Saya menyampaikan Komisi 1 saya, gitu. Jadi kalau kita juga Perda mengenai Perda Ibu ya, nomor 1 tahun 2021, kemudian juga mengenai Perda Transportasi nomor 7 tahun 2022. Nah, kemudian kedua Perda ini
mengenai ketertiban, bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa menaruh kendaraannya, jangan tidak bisa semua kendaraan juga diatur dari jam berapa ke jam berapa, juga yang melanggar bisa dikenakan sanksi. Harapan kita semua ketertiban, Bu. Ini menjelang IKN. IKN kita harus persiapkan bekas garasi, ya Bu. Garasi itu kita kalau dimana semua ya, ketika melanggar siap-siap ya, gitu. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian harus punya garasi sendiri, itu alasannya. Kenapa? Supaya tidak macet, tuh. Tidak berbalik papan sekarang. Semuanya kenapa? Inilah kewajiban kita semua, Bapak Lurah yang hadirin sekalian, selanjutnya Bapak Haji Iwan kami persilakan Bapak. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan kita banggakan Ibu Sri Hana, anggota DPRD Komisi 1 Kota Balikpapan yang sudah tadi memberikan materi pada kesempatan pertama. Hadir dengan kita Pak Baidowi dari Kecamatan Balikpapan Barat beserta seluruh lurah se-Balikpapan Barat, khususnya yang baru-baru ya, baru Hulu, baru Tengah, baru Hilir. Hadir juga di tengah kita Ibu Siti dari perpajakan ya. Hadirin wal hadirat, Ketua RT se-Balikpapan Barat yang hadir pada kesempatan kali ini, senior-senior semua yang hadir. Alhamdulillah, siap Abang. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti. Saya khawatir takut salah tulis lagi nanti Abang Da ini agak sensitif ya. Mohon izin Abang dari Bawinza. Nanti pas sudah ada ya. Oh iya, siap. Izin ini hari ini salah satunya adalah pajak ya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sekalian kalau mau perubahan misalkan satu organisasi itu pengurus di organisasi itu benar-benar di tracking gitu ya. Tapi bagusnya ini adalah mengerti satu instrumen atau alat bagi pemerintah untuk membangun bangsa kita. Nah, ngomongin masalah pajak, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, hari ini pemerintah kota sudah menetapkan sebuah peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Jadi pajak evaluasi, bukan evaluasi ya, dan peraturan daerah. Jadi kalau di daerah itu ada badan anggaran. Selama ini gitu ya Bu Siti, itu dikelola oleh pemerintah provinsi. Samsat ya, Samsat itu tahun ke depan paling lambat itu sudah dikelola oleh pemerintah kota. Jadi selama ini kalau pajak kemudian dikasih ke 10 kota kabupaten, termasuk Balikpapan kebagian. Itu istilahnya kalau katanya gitu ya, lumayan kalau dapat 100 miliar gitu kan. Ada nanti bank data, iya Bu ya, apalagi kalau sedang musim-musim gini ya, apa nggak sekolah lagi atau ada yang mau usaha ya nggak ada masalah sih ya, sepanjang untuk pengembangan usaha. Yang pasti gunakanlah sertifikat ini dengan bijak dan untuk kemajuannya usahanya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah bagian daripada program pemerintah untuk mendorong kepemilikan legitimasi terhadap hak tanah yang dimiliki oleh masyarakat khususnya di Kota Balikpapan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Balikpapan kotanya bersih. Cakepnya? Cukup sekian dan terima kasih. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari Kantor Pajak Pratama Balikpapan Barat yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Rukana. Kami akan melakukan sosialisasi tentang validasi NIK melalui DJP online. Jadi validasi ini dilakukan karena pada tahun 2020
2021 terbit Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang mewajibkan semua administrasi pemerintah publik menggunakan NIK. Jadi kedepannya akan dilakukan satu identification number untuk administrasi publiknya. Nah, untuk itu perlu dilakukan validasi NIK. Ada beberapa langkah melakukan validasi NIK karena terdapat beberapa kesalahan. Ada yang misalnya ada kesalahan nama, ada juga yang belum tercantum gelar di NIK-nya, ada juga belum mencantumkan data keluarga. Nah, untuk validasi NIK bisa dilakukan melalui aplikasi DJP online. DJP online? Kalau NIK sudah tahu ya, Bapak Ibu. Kalau NPWP? Oke. Jadi NIK ini berhubungan dengan NPWP. Nah, untuk kedepannya di tahun 2024 nanti NPWP sudah tidak dipakai lagi, Bu. Jadi kita menggunakan NIK. Untuk NPWP boleh Bapak tanyakan kepada kami. Mudah Pak, mudah. Nah, jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 83 tahun 2021 dan kemudian peraturan Menteri Keuangan nomor 112 tahun 2022 mengenai pemadanan NIK dan NPWP. Untuk depan tanggal 1 Januari sudah tidak menggunakan NPWP lagi. Jadi yang dipakai adalah NIK. Untuk itu kita harus melakukan validasi. Kami sudah sampaikan ke pemerintah daerah pada saat itu untuk di jajarannya untuk melakukan validasi NIK dan NPWP. Nah, untuk sampai saat ini sudah beberapa yang melakukan validasi, terutama untuk jajaran di pemerintah daerah. Dan ini disampaikan juga buat warga Kampung BPP. Salah satunya menggunakan DJP online. Terus bisa juga datang ke kantor pajak langsung. Kantor pajak kami ada di wilayah Samuda, di sebelahnya Desa Raharja. Kantor pelayanan pajak Pratama Balikpapan Barat. Bagi yang sudah mempunyai NPWP dan sudah mempunyai aplikasi DJP online sudah aktif, bisa melakukan validasi melalui aplikasi DJP online. Jika pertama-tama yang harus disiapkan adalah akun keluarga. Kemudian sudah mempunyai akun DJP online. Bapak dan Ibu itu sudah punya akun di DJP online. Boleh langsung ke kantor pajak Pak untuk melakukan validasi NIK dan NPWP. Karena untuk tahun depan sudah tidak pakai NPWP lagi, kita sudah melakukan NIK untuk administrasi perpajakannya. Silakan Mbak. Nah, bagi yang sudah mempunyai akun DJP online, maka silakan masuk ke akun DJP online dulu. Akun DJP online kan masukkan NPWP dulu, kemudian password DJP online. Nah, untuk melalui WA, kita juga harus datang ke kantor pajak. Baik, lalu ketika sudah pertama adalah data induk. Data induk ini ada nomor NIK, kemudian ada nama, ada nomor telepon, dan ada juga yang namanya berbeda. Jadi bisa pemadanan dengan data-data yang ada di Dukcapil. Jadi datanya harus. Kemudian ada data lainnya, ada aplikasi di akun DJP online. Tetapi apabila tidak mempunyai akun DJP online, bisa langsung datang ke kantor pajak Pak, atau bisa juga melalui WA kami pandu. Kami pandu tata cara perubahan secara online. Baik, selanjutnya adalah ada data
nama kepala keluarga, nama istri, dan nama anak-anak. Jadi nanti ada dua, diklarifikasi dulu di Dukcapil kenapa ada perubahan. Kalau sudah benar baru dilakukan validasi di sini. Selanjutnya setelah data keluarga, nah ini aspek data keluarga yang harus diisi. Ada nama, ada NIK, ada tempat dan tanggal lahir, ada pekerjaan. Nah ini adalah item-item yang ada di data keluarga yang harus diisikan. Next. Nah kemudian setelah itu dilakukan validasi, kemudian di menu ubah data, dia langsung secara otomatis datanya akan memvalidasi sendiri ketika data itu sudah benar semua. Oke? Baik Bapak Ibu, boleh angkat tangan Bapak Ibu yang sudah mempunyai NPWP? Nah, kalau ibu biasanya NPWP-nya ikut suami. Jadi kalau istri sampai NPWP-nya itu mengikuti suami. Jadi kalau ibu jangan khawatir kalau nggak punya NPWP. Yang penting suaminya ada NPWP. Kalau yang sekarang pengakuan kartu keluarganya 1 atau 2 Pak? Jadi kalau punya orang tua yang sudah meninggal dan orang tuanya punya NPWP, sebaiknya melakukan penghapusan NPWP saja. Ada pertanyaan terkait? Oke, Bapak Ibu, bentar. Itulah tadi paparan daripada narasumber kita di depan. Ada yang pertama tadi dari anggota DPRD Kota Balikpapan, kemudian yang keduanya tadi atau ketiga tadi adalah dari KPP Balikpapan Barat. Nah, untuk itu biar lebih meriah begitu ya, kita kasih dulu giliran 3 penanya. Oke, yang pertama ini dulu Bapak. Yang pertama masalah film. Ini sudah disinggung waktu beberapa hari yang lalu sama Pak Iwan. Kalau tidak ada surat edaran dari Pemkot, misalnya gotong royong, kemudian gotong royong semua yang RT, kemudian sampahnya itu kadang 3 hari baru diambil. Ini edaran dari wali kota misalnya. Kemudian kenapa sampai 3 hari baru diambil? Yang seharusnya dijalankan perda itu. Ini tidak ada. Kedua, kita sebagai pimpinan wilayah itu tidak ada pegangan hukum untuk menindaklanjuti. Bagaimana kalau di daerah Jalan Lejen Suprapto maupun di lingkungan daerah lainnya di belakangnya Balikpapan Barat itu banyak semua parkiran mobil, bukan mobil pribadi, angkot juga ada. Intinya di Kelurahan Baru Tengah di terminal. Terminal itu kan fungsinya untuk transitnya untuk penumpang, bukan untuk parkirnya kendaraan pribadi. Jadi banyak kata kendalanya di Barat ini. Intinya kalau memang dari OPD terkait menindaklanjuti, mudah-mudahan kita aman, berhasil. Saya ingin sampaikan di kesempatan ini, saya tujukan kepada anggota Komisi 1 Kota Balikpapan yang saya hormati, terkait dengan program PTKL Pak. PTKL ini nama Rahmat Pak, dari RT 37 Kelurahan Baru Tengah. Permasalahan yang saya ingin sampaikan adalah terkait dengan program PTKL yang merupakan adalah program nasional untuk memudahkan masyarakat mendapatkan sertifikat. Itu satu poin. Tapi di sisi lain Pak, di beberapa kelurahan khususnya Balikpapan Utara itu menerapkan syarat ketentuan harus menggunakan izin
menguasai tanah negara, IMTN, dan cukup surat pernyataan penguasaan fisik. Itu pun sesuai dengan ketentuan surat SK Wali Kota tanggal 13 Maret 2022 tentang syarat dan ketentuan yang harus dilampirkan pemohon, cukup surat pernyataan penguasaan fisik sesuai dengan turunan Undang-Undang Agraria tahun 2022. Nah, persoalan yang saya ingin sampaikan Pak, khusus untuk Komisi 1, mohon Pak dibantu di follow up masyarakat, khususnya di Balikpapan Utara. Nah, jadi banyak warga di utara itu tidak bisa mengurus IMTN. Nah, ini kan menghambat Pak. Sementara kenapa di setiap kecamatan itu berbeda? Sementara kita masih dalam satu kota. Dalam hal ini kota Balikpapan. Khusus hanya Balikpapan Utara. Nah, saya minta anggota komisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Camat yang saya hormati atau yang mewakili, kepada anggota DPR Komisi 1 yang saya hormati, kepada Ibu Perpajakan yang saya hormati, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Poinnya saja Pak, pertanyaan saya untuk yang terhormat Komisi 1 DPRD Kota Balikpapan, Haji Iwan dan Ibu Siriana. Kami punya lahan di Kelurahan Geraha Indah, tepatnya di RT 28 Taman Sari, kurang lebih 510 meter persegi. Pertanyaannya, sertifikatnya sampai sekarang ini sudah bertahunan belum terbit sertifikatnya. Pakai IMTN sampai sekarang belum keluar sertifikatnya, Bu Pak. Sementara PTSL pada keluar semua, hanya seumur jagung sertifikatnya sudah keluar. Keadilan di mana Pak, Bu? Sementara Perda IMTN dulu baru kemudian sertifikat. Kami mohon kepada instansi yang terkait mencarikan solusinya, khususnya kepada anggota DPRD Kota Balikpapan yang membidani tanah, karena kami masyarakat sangat dirugikan. Ini permainan atau peraturan atau pembobolan? Kan cuma ditanya Bu dan curiga Bu. Mohon maaf Bu kalau kurang berkenan penyampaian saya ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respon yang baik itu dari teman-teman kelurahan, karena harus sampai 3 hari. Ya memang kalau sampai terjadi seperti itu, ya inilah kelemahan pemerintah kota kita Pak. Kita harus akui begitu. Kita memang harus banyak-banyak menerima inputan dan masukan. Nanti pas pertemuan ini kami akan sampaikan juga Pak ke DLH. Termasuk kemarin pada saat kami diskusi. Kenapa tidak? Kalau kita sama-sama Pak, bisa dipilih juga sama itu Pak. Tidak punya, saya bilang harus punya garasi sendiri nantinya. Apalagi kalau bicara DLH itu kepala batu, kepala dinas itu. Sampaikan nanti Pak Dewan di DPR. Kepala batu sekali Pak Dirman itu sekarang. Dan apa-apa dia dengar, saya juga selalu berdebat sama beliau. Kalau dulu pohon itu minta dipangkas, komunikasi sama paket dulu itu sudah dipangkas. Sekarang harus bersurat dulu kan. Bersurat itu belum tentu ditanggapi. Ini ada sudah beberapa bulan. Ini juga peraturan daerah kan begitu. Berarti kan tidak dilaksanakan juga. Jadi penegasannya barangkali nanti, mohon nanti anggota dewan di DPRD, ya mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama. Saya akan kasih muka-muka mereka. Nah ini kan sebenarnya penegasannya di DPR aja, karena kepala dinas sudah melaksanakan sebenarnya. Peraturan daerah dibikin, setelah itu dinas yang melaksanakan, kan begitu, bukan lagi dewan. Dewan cuma mengawasi. Jadi umpama kami mau diatur, tapi perlu lagi diatur, sudah ada pernahnya kok.
tinggal sistemnya dijalankan dengan baik. Ada lagi peraturan daerah yang lucu yang sudah kita bikin mahal-mahal. Peraturan daerah tentang kantongan plastik. Kantongan plastik hanya maksi, lote, itu ada peraturan yang pernah kita bentuk dulu. Bukan Perda DLH itu dilaksanakan oleh maksi, tetapi di toko-toko kelompokan lain itu tidak terlaksana. Berarti yang diuntungkan itu maksi. Bayangkan 1 bulan itu berapa maksi. Saya punya toko grosir, 1 bulan itu beli kantongan plastik 2-3 juta saya pakai. Nah, berapa keuntungan maksi karena dia tidak pakai kantong plastik, sementara harganya sama. Ini kan berarti tidak ada keseimbangan. Saya minta dari DPRD supaya disampaikan DLH ditegakkan aturan daerah itu supaya sama rata. Semua toko kelontongan tidak boleh pakai plastik. Atau kalau boleh pakai plastik, maksi juga harus pakai. Karena kalau mereka tidak pakai, itu rugikan juga konsumen. Karena dia harus gendong belanjaannya, sementara peraturannya sama. Kan begitu kan? Ini ya, saya betul pernah kita bentuk dulu dan tidak terlaksana sampai sekarang. Yang melaksanakan sebenarnya kan DLH. Sekali lagi saya sampaikan bahwa DLH saat ini kepala dinas dan kepala batu. Ini termasuk pohon yang akan diajukan di sini. Dia macam-macam. Berapa bulan sudah kita mengajukan? Tidak pernah dipotong sebentar dengan tercamat, membahayakan masyarakat. Jadi apa gunanya kan begitu? Jadi minta tolong kepada Perda disampaikan benar-benar DLH jangan kepala batu untuk kepentingan masyarakat. Begitu, Bu ya? Terima kasih Pak. Kita selalu komunikasi edukasi saja, tapi bentuknya di lapangan tidak ada. Benar ini tidak ada di lapangan. Pak Iwan Wahyudi sudah sering ke Pak Hulu. Tapi saya apa gunanya sosialisasi? Habiskan dia ajaran saja. Tapi saya ingin bukti di lapangan. Sekarang di Baru Hulu ataupun di Bali Barat, tidak ada buktinya. Harus buktinya Bu. Jadi jangan saja kita ngomong bahwa harus invasi ini, apalagi RT. Apa sih tugas RT? Apa tugas RT? Malah sekarang RT banyak diskriminasi saja. Hanya namanya saja RT. Semua tugas dan fungsinya sudah tidak ada. Mati Bu. Cuma hanya persyaratan saja. Menteri Dalam Negeri harus ada yang namanya rukun tetangga. Kalau tidak ada mungkin seluruh rakyat Balikpapan mundur. Terima kasih Bu. Jadi apabila ada usaha, orang yang meninggal sementara warisannya belum dibagi dan usaha itu memperoleh penghasilan, nah itu masuk NPWP warisan belum terbagi Pak. Yang tadi NPWP orang pribadi itu terkait dengan penghasilan. Jadi penghasilan itu terkait dengan profesi. Juga ada kegiatan lain, maka dengan sangat menyesal sekali acara kita cukupkan sampai sekian. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu, kemudian juga para narasumber yang usulan-usulan tadi insya Allah akan kami tindak lanjuti dengan ini ya, instansi terkait. Kami selaku penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas yang diembankan di pundak kita masing-masing. Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Gaya bebas. M. Ali, RT 24 Baru Ilir. Anu juga nak.